Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video mengenai materi telaah kurikulum. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabsela Safitri dengan NPM 5020210 dari kelas 4E, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai pengembangan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum paradigma baru. Baiklah, yang pertama ada dasar pengembangan kurikulum. Dasar adalah landasan untuk berdirinya sesuatu. Fungsi dasar ialah memberikan arahan kepada tujuan yang akan dicapai dan sekaligus sebagai landasan untuk berdirinya sesuatu. Menurut Hayek, sebagaimana dikutip oleh Hamalik bahwa sumber kurikulum itu ada 3, yaitu yang pertama, 1. Pengetahuan sebagai sumber yang akan disampaikan kepada anak yang disajikan dari berbagai bidang studi. Yang kedua, masyarakat sebagai sumber kurikulum, di mana sekolah merupakan agen masyarakat dalam meneruskan warisan-warisan budaya serta memecahkan masalah-masalah dalam masyarakat. Dan yang ketiga, individu yang dididik sebagai sumber kurikulum, di mana kurikulum disusun dengan maksud untuk membantu perkembangan anak seoptimal mungkin. Selanjutnya ada landasan pengembangan kurikulum 2013. Penyusunan kurikulum 2013 didasarkan pada 3 aspek yang merupakan landasan pengembangan kurikulum, yaitu aspek filosofis, aspek yuridis, dan aspek konseptual. Aspek filosofis memaknai bahwa pendidikan berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai-nilai akademik, serta kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Selain itu, kurikulum berorientasi pada pengembangan kompetensi. Aspek konseptual berarti kurikulum memiliki relevansi, modelnya berbasis kompetensi, tidak hanya merupakan sekedar dokumen, dan proses pembelajarannya mencakup aktivitas belajar serta output dan outcome belajar, serta kesesuaian teknik penilaian dengan kompetensi penjenjangan penilaian. Kemudian aspek yuridis terkait dengan RPJMN 2010-2014 sektor pendidikan dan Inpres nomor 1 tahun 2010. Kemudian ada pengembangan kurikulum darurat. Kurikulum darurat adalah salah satu pilihan yang dapat diambil oleh satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ untuk jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK dengan menyederhanakan kompetensi dasar pada kurikulum 2013. Penyederhanaan ini dilakukan dengan mengurangi kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran. Dengan demikian, siswa hanya akan fokus pada kompetensi esensial yang merupakan persyaratan untuk melanjutkan pembelajaran ke tingkat berikutnya. Kemudian dampak yang diharapkan dari penerapan kurikulum darurat ada 3, yaitu 1. Tersedianya referensi kurikulum sederhana untuk guru. 2. Berkurangnya beban mengajar guru. Ketiga, orang tua dapat lebih mudah dalam memberikan pendampingan terhadap anaknya saat belajar di rumah. Selanjutnya ada pengembangan kurikulum paradigma baru. Kurikulum paradigma baru sebagaimana penyempurnaan dari KTSP 2013. Kurikulum paradigma baru ini akan diberlakukan secara terbatas dan bertahap melalui program sekolah penggerak dan pada akhirnya akan diterapkan pada setiap satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pelajaran siswa. Sebelum diterapkan pada setiap satuan pendidikan, ada beberapa hal yang ada dalam kurikulum paradigma baru. Yang pertama, struktur kurikulum. Profil Pelajar Pancasila atau PPP menjadi acuan dalam pengembangan standar isi, standar proses, dan standar penilaian atau struktur kurikulum atau yang dikenal dengan capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Yang kedua, pada kurikulum paradigma baru kita akan berkenalan dengan istilah baru yaitu capaian pembelajaran atau CP yang merupakan rangkaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai satuan kesatu proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh. Yang ketiga, pelaksanaan proses pembelajaran dengan pendekatan tematik yang selama ini hanya dilakukan pada jenjang SD saja. Pada kurikulum baru diperbolehkan untuk dilakukan pada jenjang pendidikan lainnya. Dengan demikian, pada jenjang SD kelas 4, 5, dan 6 tidak harus menggunakan pendekatan tematik dalam pembelajaran. Kemudian yang keempat, jika dilihat dari jumlah jam pelajaran, kurikulum paradigma baru tidak menetapkan jumlah jam pembelajaran per minggu seperti yang selama ini diberlakukan pada KTSP 2013.
Akan tetapi, jumlah jam pembelajaran pada kurikulum paradigma baru ditetapkan per tahun, sehingga setiap sekolah memiliki kemudahan untuk mengatur pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Yang kelima, untuk mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK yang pada KTSP 2013 dihilangkan, maka pada pembelajaran kurikulum paradigma baru, mata pembelajaran ini akan dikembalikan dengan nama baru yaitu Informatika dan akan diajarkan mulai dari jenjang SMP. Keenam, untuk mata pembelajaran IPA dan IPS pada jenjang sekolah dasar kelas 4, 5, dan 6 yang selama ini berdiri sendiri, dalam kurikulum paradigma baru, kedua mata pelajaran ini akan diajarkan secara bersamaan dengan nama Mata Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Sosial atau IPAS. Baiklah, mungkin cukup sekian pembelajaran mengenai pengembangan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum paradigma baru dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.